Assalamualaikum. Selamat siang. Nah, semoga hari ini semua saudara-saudara yang ada di luar sana semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang sangat mengkhawatirkan. Dan yang pastinya di saat kondisi seperti ini, disitulah Anda mengerti betapa pentingnya kita berinvestasi. Nah, pada hari ini saya ingin sharing atau untuk menjawab 2 poin dari pertanyaan orang-orang sejauh ini gitu. Yang pertama, kenapa uang ditransfer ke saya? Dan yang kedua, apakah GSC ini merupakan bisnis yang halal? Nah, ini sudah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan. Dan bahkan juga ada orang yang punya prinsip sendiri, sehingga jawaban yang dijawabkan oleh orang-orang tersebut sangat jauh dengan apa yang sebenarnya. Nah, jadi hari ini saya ingin menjawab sebisa saya dan sesuai apa yang sudah saya tahu dan saya tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Oke, sekarang saya ingin menjawab kenapa uang ditransfer ke saya. Apakah uang member itu di saya atau bagaimana? Oke. Jadi begini. Kalau kita katakan transfer, itu bukan hanya ke saya. Bahkan banyak rekening-rekening yang ditransfer tak hanya rekening saya, gitu kan. Ada rekening beberapa, Anda mungkin bisa lihat ada beberapa rekening yang memang pernah yang saya promo, gitu. Jadi bukan hanya di rekening saya. Nah, jadi kenapa transfer ke rekening saya? Karena di saya punya stok saldo dan PIN. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mau stok saldo dan PIN juga bisa. Contoh, misalnya si A ini punya modal lebih dari modal untuk join HI gitu. Nah, misalnya Anda punya modal, ibaratnya begini, gampangnya ngomong. Jadi ibaratnya HI Anda sudah cukup dan Anda punya modal. Ibaratnya daripada uang Anda di rekening, jadi untuk mempermudah member. Jadi begini, sekarang Anda join 2 HI, 3 HI untuk kontak admin, kontak manajemen gitu kan, untuk join, kan nggak mungkin gitu. Karena Anda join bukan join 1 miliar gitu, 1 HI untuk nambah saldo gitu kan. Jadi nggak mungkin Anda transfer ke manajemen. Nah, makanya saya menyediakan saldo dan PIN untuk memudahkan para member untuk menambah HI atau mendaftarkan member baru gitu. Nah, jadi jikalau Anda mau, misalnya si A mau gitu, nah maka stok saldo dimulai besok saya bilang ke saya, Bang Muhammad, saya mau stok saldo, mau stok PIN. Nah, jadi nanti setiap orang yang nambah HI saya anjurkan buat transfer ke antum gitu. Nah, jadi nanti di saat sudah transfer saldo, jadi orang itu transfer uang, misalnya nambah 1 HI gitu. Makanya transfer orang baru itu, yang orang mau join baru ataupun nambah HI baru, transfer ke Anda, lalu Anda transfer ke member gitu. Jadi uang itu milik Anda karena Anda sudah membeli saldo dan PIN di manajemen untuk Anda stokkan begitu. Nah, jadi bukan uang member di saya. Nah, ini jangan salah gitu kan, karena nggak mungkin juga uang member di saya udah puluhan miliar gitu, nggak mungkin juga gitu kan. Nah, uang di manajemen. Cuma saya memudahkan member saja karena dulu sangat repot gitu. Jadi untuk nambah saldo, mau beli PIN, 1 PIN itu harus menunggu konfirmasi dari admin karena kan mereka sibuk gitu. Jadi kita hanya menambah 1 PIN dengan uang 150.000 harus kontak mereka, harus chat dengan mereka gitu kan. Jadi kalau pesannya pagi, sore pun belum dikonfirmasi gitu. Nah, jadi saya memudahkan saja. Jadi bukan uang di saya. Nah, jadi begitu. Saya hanya orang dalam
yang paham dengan otaknya GSC, yang kenal dengan owner GSC, yang paham dengan sistem GSC, dan yang tahu gimana dapur GSC dan tahu kemana uang kita mengalir. Nah, itu aja yang saya tahu. Jadi bukan uang member yang saya kelola. Karena ibaratnya saya sudah katakan dengan teman saya, Bro Rizky, saya sudah bilang saya nggak sanggup kalau uang saya kelola gitu kan. Dan saya nggak mau karena orang saya nggak mau repot. Makanya saya ikut bisnis yang nggak repot, bisnis simple, mudah, dan untuk dicermati oleh orang-orang awam itu mudah. Nah, jadi itu untuk jawaban kenapa hanya nama Muhammad ditransfer uang. Begitu. Jadi bagi Anda yang baru live Facebook saya, yang sudah saya jawab tadi, bisa untuk di scroll ke belakang gitu. Oke, poin 1 sudah terjawab, sekarang masuk poin 2. Apakah GSC ini halal gitu kan? Nah, jadi saya menjalankan GSC ini sudah saya analisa dulu, saya menanyakan kepada tuan-tuan guru yang memang memahamkan tentang agama, karena saya seorang muslim. Ibaratnya 1000 pun uang yang saya dapatkan harus halal gitu kan, karena hidup ini hanya sementara. Nah, jadi di saat saya mau menjalankan ini, saya sudah pelajari dulu ceramah tuan guru kita Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan, yang membantah apa yang sudah dikatakan oleh tuan guru kita yang mulia Ustadz Abdul Somad, berarti ilmu dia lebih tinggi daripada Ustadz Abdul Somad. Nah, begitu. Jadi makanya dari itu, kalau Anda seorang muslim, Anda wajib mendengar kajian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang cerdas yang dihadirkan oleh Allah untuk orang Indonesia. Jadi Anda harus melihat beliau pernah mengatakan gimana hukumnya jual beli forex, gimana hukumnya investasi gitu kan. Nah, jadi Anda jangan menanyakan kepada orang yang nggak paham. Sekarang Anda balik ke kampung Anda menanyakan kepada ustadz di kampung Anda. Sedangkan ustadz di kampung Anda itu tidak mengenal teknologi, tidak mengenal WhatsApp, tidak mengenal web, tidak mengenal teknologi yang ada sekarang, tidak tahu apa itu forex. Nah, jadi ketika Anda mengatakan hal tersebut, ya beliau pasti menjawab, oh itu riba. Nah, jadi beliau nggak salah, cuma hanya saja beliau itu bukan bergeraknya di luar, wawasan beliau tidak luas, hanya mengetahui tentang agama saja, begitu. Nah, jadi Anda bisa melihat kajian Ustadz Abdul Somad mengenai apa hukumnya jual beli forex dan apa hukumnya kita berinvestasi. Nah, jadi saya tidak meneruskan apa yang dibicarakan oleh Ustadz Abdul Somad, saya takut salah dan saya akan berdosa. Jadi saya ingin menjawab apa yang sudah saya tanyakan live langsung kepada Ustadz di kampung saya di Aceh. Jadi saya begini menanyakan, wahai Tunku, saya sudah ikut sebuah bisnis implementasi yang mana kita mengeluarkan modal, tapi kita tidak bekerja. Itu saya tanyakan. Nah, ini harus diingat poin di sini. Tanyalah kepada ustadz yang ada wawasan dan paham tentang teknologi. Jadi saya menanyakan kepada ustadz tersebut, saya join ke sebuah bisnis namanya bla bla bla. Orang yang kelola itu orang muslim, itu orang ini. Nah, itu saya menjelaskan kepada ustadz. Lalu saya menanyakan, kita tidak kerja ustadz, kita cuma mengeluarkan uang segini dan haknya segini. Setelah saya jelaskan, ustadz menjawab, uang itu dikemanakan? Nah, begitu. Jadi saya bilang begini, saya lagi menunggu ini pengiriman, makanya mata saya lagi ngeliat karena takut lewat. Nah, jadi kembali ke topik. Jadi beliau menanyakan, uang itu dikemanakan setelah diambil sama kita? Nah, saya jawab, uang itu setelah diambil dikelola di forex. Forex itu apa? Gitu kan? Forex itu adalah pertukaran mata uang dari uang ini ke uang ini, dari uang ini ke uang ini. Nah, jadi beliau menjawab, saya tidak paham apa itu forex, tapi saya tahu gimana sistem pertukaran uang, katanya gitu. Nah, jadi kata beliau, kalau kita membeli uang dolar,
dan menjualnya juga ke dolar, maka itu riba. Uang dolar dengan dolar itu riba. Tapi ketika kita membeli uang rupiah dan kita jual ke Malaysia, misalnya ke ringgit, nah itu halal. Nah itu sudah dilakukan oleh zaman-zaman dulu pun sudah ada gitu kan. Orang pergi haji beli, orang-orang yang kaya beli riyad, beli uang dinar yang banyak. Setelah itu pulang ke Indonesia, setelah dinar naik jual gitu. Nah itu sistemnya. Cuma dulu kita belum ada teknologi. Jadi ibaratnya kalau kita mau beli uang seperti itu, menukar uang harus pergi ke money changer yang terletak di kota-kota kita. Nah beda dengan sekarang. Sekarang kita dunia sudah canggih. Dalam satu handphone kita bisa mengakses apapun itu, ngirim uang, cek uang, semua kita beli barang gitu. Jadi jangan samakan zaman kita sekarang 2020 dengan zaman batu. Nah, ini persepsi orang beda-beda gitu. Jadi saya tegaskan di sini. Tanyalah kepada ustaz yang paham dengan teknologi dan paham dengan keadaan dunia sekarang gitu. Nah, jadi jawaban ustaz tersebut kepada saya ya begitu. Jadi kalau uang yang kita tahu, misalnya uang yang kita dipergunakan itu halal, maka keuntungan yang kita makan itu juga halal. Nah, poin yang kedua kata ustaz, kalau bisnis tersebut di saat dia rugi, kita pun ikut rugi, maka bisnis itu halal kita jalankan. Nah, kecuali bisnis yang misalnya menjanjikan, tapi di saat terjadi sesuatu uang kita tidak dikembalikan, dengan begitu jadi mudarat. Mudaratnya di mana? Jadi ketika orang yang kelola uang kita rugi, ya otomatis orang tersebut mencari uang lagi, utang sana sini untuk membayar uang kita. Jadi ibaratnya itu memang setahu saya dan apa yang sudah saya dengar, tidak dibenarkan kepada orang Islam yang ikut apapun itu, tak harus investasi ataupun bagi hasil lainnya. Kalau rugi ya rugi bersama, kalau untung ya untung sama. Itu yang yang dibenarkan dalam Islam. Nah, jika saya salah boleh ditegur ataupun bisa tanya juga kepada tuan-tuan guru lain. Itu yang saya dengar, dan saya dengar langsung dari ustadz yang saya tanyakan, dan ini pernah dibicarakan oleh tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Bisa cek di YouTube, banyak penjelasan beliau itu sangatlah jelas. Nah, jadi itulah poin-poin yang saya lihat dan saya dengar sebelum saya jalankan GSC ini. Jadi jangan Anda pikirkan saya jalankan GSC ini hanya sekedar gitu, hanya sekedar duit. Kalau nyari duit ya enak gitu kan, rampok pun enak juga nyari duit kan gitu. Tapi ibaratnya duit itu bisa nggak kita gunakan buat membantu orang, bersedekah, naik haji, umroh. Nah, sampai ke situ kita harus melihat. Nah, beda dengan kafir. Kalau kafir ya bebas gitu kan, kita sebagai muslim ya sampai ke situ kita sedetilnya. Jadi jangan sampai kita seumur hidup dengan riba, dengan uang haram gitu kan. Nah, jadi inilah jawaban saya. Dan saya tahu juga sebagian Anda di luar sana tidak menerima dengan jawaban saya. Kenapa? Karena Anda bukan benci dengan saya gitu kan, tapi benci dengan apa yang dibuat oleh GSC. Ya intinya Anda adalah sebagai saingan bisnis. Nah, ini wajar-wajar aja nanti itu riba, itu. Nah, banyak sekali ini yang dikatakan oleh orang-orang yang saingan bisnis, terutama bagian produk. Bagian orang yang jualan produk asuransi. Nah, orang-orang yang punya wawasan kecil. Nah, orang-orang inilah yang mengatakan bahwa investasi itu haram. Nah, jadi jangan menyamakan juga dengan semua investasi. Tanya dulu hukumnya bagaimana, uang kita dikemanakan. Kita sekarang udah tahu. Nah, kita sekarang udah tahu uang kita ini dijual beli babi, dipakai buat judi online. Nah, jadi dari keuntungan itu dibagi kita udah tahu gitu. Tapi kita juga ikut investasi, maka kita haram seumur hidup. Seumur hidup kita makan itu semua haram. Nah, ini yang perlu Anda tahu. Jadi koreksi dulu, cek dulu uang itu dikemanakan dan buat apa gitu. Jadi jangan sampai menghalalkan yang haram menjadi halal dan yang halal diharamkan. Jangan sampai kita berprinsip seperti itu, dan jangan ego dan jangan sok tahu gitu. Tanyalah orang yang lebih paham gitu. Jadi jangan sok tahu ketika mendengar investasi bilang itu riba, itu gak bagus, jangan. Jadi coba untuk kita lebih smart untuk tahu bagaimana memilih bisnis investasi yang benar dan yang halal buat
kita seorang muslim begitu. Nah jadi kalau yang namanya barang haram ya tetap haram, tapi kalau yang halal akan jadi haram bila kita tidak tahu cara mempergunakannya. Contoh, Anda punya kebun anggur. Nah datanglah saya membeli anggur Anda harus tahu anggur itu saya kemanakan. Kalau saya mau buat bir, saya buat mau buat untuk minuman mabuk, ya berarti Anda ikut haram juga. Karena Anda tahu saya beli anggur di kebun Anda, saya bawa untuk saya ngolah menjadi bir dan Anda jual juga. Jadi Anda juga sekongkol dengan saya. Artinya walaupun Anda seorang muslim, Anda pun mendapatkan juga haram, mendapatkan dosa juga begitu. Nah, jika saya salah bisa tanyakan, bisa kasih lihat video saya ini kepada orang-orang yang lebih paham. Nah, saya pun tidak begitu paham juga seperti Anda mungkin, dan bisa ditanyakan kepada tuan-tuan guru yang lebih paham. Jadi baru nanti Anda menyimpulkan bahwa benar atau tidaknya begitu. Jadi jangan Anda sekali-sekali langsung menyimpulkan bahwa ini tidak benar. Siap, paket saya sudah habis, terima kasih. Bukan paket habis, paket saya sudah datang sebentar. Oke. Ini saya dapat hadiah. Dapat hadiah dari Pak Owner. Oppo Reno 10 zoom. Bang, mati lampu. Nah, sudah datang handphonenya. Nah, ini hadiah dari GSJ. Ini sekarang Oppo Reno 10 kali zoom special edition, RAM 12 GB. Kalau nggak salah saya kemarin ini dijual harga 16 juta sekian, tapi sekarang sudah turun lah sekedar 12 juta aja.
Oke, sekarang saya udah punya HP, saya kontak-kontak dulu, nanti kita live lagi. Ibaratnya tadi saya sudah kasih jawaban kepada Anda. Oke, sekian dulu. Jangan lupa bahagia. Salam 1 juta HI. Have a nice day.